sebuah video singkat mengenai fungsi dan kedudukan visum et repertum atau VER serta autopsi dalam sistem hukum di Indonesia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah definisi dari visum et repertum atau disingkat dengan VER ini. Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan permintaan resmi dari pihak yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia atau bagian tubuh manusia. Fungsi utama dari visum et repertum ini adalah pertama, sebagai alat bukti sah, di mana visum et repertum merupakan alat bukti surat yang sah di pengadilan. Kedua, visum et repertum ini sebagai jembatan keilmuan, di mana menghubungkan antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Ketiga, visum et repertum ini digunakan untuk mendukung penyidikan, di mana visum et repertum ini memberikan informasi objektif tentang kondisi korban. Dan yang keempat adalah sebagai landasan keputusan, di mana visum et repertum ini digunakan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta medis. Selanjutnya, kedudukan hukum. Visum et repertum ini termasuk alat bukti surat sesuai pasal 184 KUHP, yang mana dijelaskan bahwa alat bukti yang sah menurut pasal ini adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, visum et repertum ini juga memiliki kekuatan pembuktian karena dibuat di bawah sumpah jabatan dokter. Selanjutnya adalah definisi dari autopsi, yang dimana autopsi adalah pemeriksaan tubuh jenazah secara menyeluruh melalui pembelahan untuk menentukan penyebab dan cara kematian seseorang. Fungsi utama dari autopsi ini adalah pertama, digunakan sebagai penentu penyebab kematian, di mana dengan memberikan kepastian ilmiah tentang penyebab kematian tersebut. Yang kedua, identifikasi waktu kematian, di mana autopsi ini dapat membantu penyidik menentukan timeline kejadian. Ketiga, autopsi digunakan sebagai pengungkapan bukti. Dengan melakukan autopsi, dapat menentukan bukti-bukti yang tidak terlihat dari luar. Terakhir, digunakan untuk mengidentifikasi korban, di mana autopsi ini dapat membantu proses identifikasi pada kasus-kasus tertentu. Selanjutnya adalah jenis autopsi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah autopsi forensik. Autopsi forensik adalah dilakukan untuk keperluan peradilan atau hukum. Kedua, autopsi klinis, di mana autopsi ini dilakukan untuk kepentingan medis atau ilmu pengetahuan. Kapan dilakukan? Yaitu pada saat kematian tidak wajar atau kematian yang mencurigakan. Yang kedua, atas permintaan resmi dari kepolisian atau penyidik. Dan yang terakhir, pada saat kematian mendadak tanpa sebab yang jelas. Terakhir, hubungan dari visum et repertum dan autopsi adalah pertama, hasil autopsi dicatat secara detail dalam visum et repertum. Kedua, merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, sama-sama berperan dalam mengungkapkan kebenaran pada kasus kriminal. Keempat, memberikan bukti ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian video singkat ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.